Shalom, shalom, shalom. Selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program Good News Tonight pada malam hari ini edisi Sabtu 26 September 2020. Tidak terasa kita akan memasuki minggu terakhir di bulan September. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu begitu cepat berlalu. Namun mari kita bersukacita, kita bersyukur. Apapun yang sedang terjadi di hadapan kita, kita punya sebuah keyakinan bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kasih setia Bapa tak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Amen. Bumi boleh bergoncang, keadaan boleh bergoncang, krisis boleh terjadi, pandemi boleh terjadi. Namun satu hal yang pasti bahwa kasih Bapa, anugerah Bapa, kemurahan Bapa itu tidak pernah akan berubah di dalam kehidupan kita. Di tengah badai yang bergoncang, di tengah krisis yang terjadi, di tengah pandemi yang terjadi, di tengah apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, ingat satu hal, Bapa tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amen. Setiap kali kita mendengarkan kabar baik, saya percaya kabar baik menolong kita untuk tetap kuat dalam kehidupan. Kabar baik menolong kita, Injil Yesus Kristus menolong kita untuk menemukan jawaban, mendapatkan pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan pengharapan. Percayalah, di dalam Kristus ada jawaban, Amin. dalam Kristus ada pertolongan. Amen. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya kasih setiamu melimpah dalam kehidupan kami. Kita mulai dengan grace prayer terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, roti hidup yang telah turun dari surga, yang telah memberikan dagingnya untuk hidup dunia, Amin. yang telah merendahkan diri dan taat sampai mati, Terima bahkan kasih, Yesus. sampai mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, menjadi Tuhan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi imam besar agung dan Amin. pembela kami. Terima kasih, Tuhan Tuhan. Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penghukuman dan pendakwaan. Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah pendamaian atas segala dosa kami. Di dalam-Mu kami dapat mengampuni dan mengasihi semua orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Kami tinggal di dalam-Mu, dan Engkau tinggal di dalam kami. Amin. Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami hidup di bumi sekarang ini seperti Engkau di surga. Ya Bapa, terima kasih oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi orang benar, menerima makanan dan pengampunan Amin. setiap hari. Haleluya. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Bapa.
dengan dalam kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Bapakku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Bapakku. Ku tenang sebab kau Bapakku. Ku tenang sebab kau Bapakku. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup, yang ada sejak mulanya, yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu, oleh firman-Mu kami dikuduskan dan dimerdekakan. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah roh dan hidup. Oleh firman-Mu kami hidup. Tuhan Yesus, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu tertanam dan tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus, firman-Mu penuh kuasa. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu bertumbuh dan berbuah banyak. Tuhan Yesus, firman-Mu pasti dikenapi. Firman-Mu akan terjadi di atas muka bumi, sempurna dan segera. Oleh firman-Mu, kami menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus, firman-Mu kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh firman Tuhan Yesus Kristus, kami mengenal-Mu, satu-satunya Bapa yang benar, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Dan kami telah dilepaskan dari yang jahat sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau yang memegang tangan kami, Kau yang menopang hidup kami. Sebab Kau Tuhan Yesus yang baik, sebab Kau Bapa yang baik. Engkau menopangku di saat ku jatuh, waktu ku berseru Tuhan, ada pertolongan. Rencana-Mu indah, rencana-Mu
indah di setiap langkah. Cintamu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau menopangku, Engkau menopangku di saat ku jatuh, waktu ku berseru, Tuhan, ada pertolongan. Rencanamu indah, rencanamu indah di setiap langkah. Cintamu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku. Diberkatilah kita sekalian, sebab kita punya Bapa yang baik, dan kita menyadari bahwa cinta Tuhan membuat hidup ini hanyalah kasih karunia. Bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Ketika ada hal-hal yang nanti akan terjadi, yang kita tidak tahu seperti apa terjadi, ingatlah, selalu ada kasih karunia Tuhan buat kita. Bagi anak-anak Tuhan, ada yang namanya keluputan. Bagi anak-anak Tuhan, ada yang namanya pertolongan. Bagi anak-anak Tuhan, bagi saudara dan saya yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, ada yang namanya keajaiban. Ada yang namanya mujizat, ada yang namanya pembedaan, dan ada yang namanya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya bahwa kasih karunia Tuhan, kasih Bapa melimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya sangat diberkati dengan lagu ini. Dimana tadi kita tulis kata-katanya,
cintamu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Amen. Saya very touching saudara ya, saya sangat diberkati. Karena sebenarnya tujuan Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk menyatakan cintanya, Amen. untuk menyatakan kasihnya. Jadi sangat disayangkan jika banyak anak-anak Tuhan yang masih belum memahami tentang tujuan Tuhan. Yes. Jadi masih banyak anak-anak Tuhan yang hanya melihat bahwa kita di dalam Tuhan hanya sebagai sebuah agama, sama seperti agama-agama yang lain, di mana ada Tuhan yang berkuasa dan kita adalah umat yang terus berharap akan kemurahan, berharap akan kelayakan, berharap akan kekudusan dan sebagainya. Tapi saudara, perlu kita ketahui bahwa Yesus Kristus, dia datang ke dunia itu benar-benar bukan membawa agama atau membawa satu aturan, tapi dia datang membawa dirinya sendiri. Amen. Dia menyatakan dirinya sendiri, dia korbankan hidupnya, nyawanya hanya untuk menebus kita semua, seluruh dunia, saudara. Bukan hanya Orang orang Kristen Kristen saja, menghapus dosa dunia ya. Jadi tujuan Tuhan adalah untuk benar-benar membuka pintu selebar-lebarnya untuk keselamatan. Yes. Amen. Jadi bukan lagi harus ngapain, tapi Tuhan menyatakan dirinya sendiri untuk menunjukkan cintanya bagi kita semua. Dan lagu tadi mengatakan cintamu itu yang membuat kita melihat bahwa hidup Amen. kita itu hanya karena anugerah, hanya anugerah. Tidak ada saja. unsur saya di dalamnya. Yes. Tidak ada unsur kekuatan saya, tidak ada unsur upaya kita di dalamnya. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kekuatan, bahkan hikmat, bahkan apapun yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, itu semua datang dari Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara berkata, mungkin ada yang berkata bahwa tapi buktinya orang yang tidak percaya Tuhan bisa fight. Tapi saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan berkata, jangan pernah iri dengan kekayaan orang-orang fasik. Karena apa yang mereka miliki itu cuma sementara. Cuma di dunia saja. Tetapi kita, yang kita miliki bukan cuma di dunia, tapi kekal sampai selama-lamanya bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan baca dalam Efesus 3. Efesus 3 ayatnya yang ke-18 hingga yang ke-20. Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Efesus 3 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Bapa. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ayat 18, saudara, aku berkata supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, garis bawahi kata dapat memahami. Amin. Dapat memahami. Jadi ini yang Rasul Paulus ya ingin sampaikan kepada jemaat. Aku berdoa, Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu semuanya dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Yes. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Amin. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan. Saudara, seringkali kita menginginkan di dalam kehidupan ini, kita punya cita-cita ya, kita punya kerinduan, kita punya pergumulan, dan kita pengen terjadi terobosan dalam satu hal, dua hal, tiga hal, banyak hal, saudara. Dan kita ingin bahwa kita tahu, kita sadar bahwa aku tahu dengan kekuatanku sendiri aku tidak mungkin, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Ini semua kalau sampai terjadi
kalau sampai hidupku bisa berubah, kalau sampai penyakitku bisa sembuh, kalau sampai hidupku secara finansial aku bisa diangkat oleh Tuhan, aku tahu ini adalah pekerjaan ilahi, adikodrati, mujizat. Itu bukan pekerjaanku, bukan kekuatanku, tapi itu kuasa Tuhan. Kita tahu, kebanyakan kita tahu tentang hal ini. Namun banyak dari kita yang seringkali kita terfokus kepada apa yang ingin kita capai itu. Jadi kita ingin Tuhan, kita berdoa, kita bergumul dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berkati aku mau terjadi ini Tuhan, mau terjadi ini dan sebagainya. Tapi saudara, dalam ayat ini dikatakan kepenuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan kepenuhan Bapa, itu otomatis bukan hanya kasih. Namanya kepenuhan itu udah pasti kemuliaan, kesehatan, kekayaan, segala hal yang baik yang Kristus miliki, itulah kepenuhan. Segala yang ada di dalam diri Bapa itu dicurahkan bagi kita. Kepenuhan itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kepenuhan itu, bukan kalau dulu seringkali kita gini, kamu pengen dipenuhi tapi jam doamu aja sedikit, ya kan? Seringkali seperti itu. Kamu nggak pernah puasa, kamu lebih banyak aktivitasmu di dunia daripada kamu melakukan yang rohani. Seringkali dulu seperti itu ya. Tapi saudara, kalau kita kembali kepada konteks ayat ini, dikatakan bagaimana agar kita bisa dipenuhi dalam seluruh kepenuhan akan Bapa itu. Ayat kuncinya di ayat sebelumnya, ayat 18 itu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan Orang Kudus dapat memahami. Memahami dulu betapa besar cinta Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena kalau kita masih memandang Tuhan hanya sebagai Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib, tapi tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi ya Dia Tuhan, saya umat. Hanya sebatas itu. Saudara, kita masih ayat ini mengatakan bahwa kepenuhan itu bisa. Bahkan dia katakan kita akan terima jauh lebih banyak daripada apa yang pernah kita pikirkan. Karena Dia yang punya kepenuhan itu, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak. Tapi bukan dengan usaha kita. Seringkali kita berpikir bahwa aku harus berdoa. Kayaknya aku kurang berdoa. Aku mesti berdoa berjam-jam supaya benar-benar aku tuh konteks sama Tuhan. Padahal kenyataannya kita ini Roh Kudus sudah di dalam kita. Jadi bukan pada saat kita berdoa, kita bersama dengan Roh Kudus kayak ngecas gitu ya, baterainya penuh, nyolok sama listrik, lalu begitu listriknya dilepas, kita terpisah dengan sumber listrik itu. Bukan seperti itu, saudara. Kalau dulu kan gitu, kamu belum isi bensin, ya kan? Dulu ilustrasinya kan seperti itu. Kerohanianmu lemas, kamu lelah karena kamu nggak ngecas gitu. Karena kamu belum ngecas, belum isi ulang gitu. Tapi perlu kita ketahui, Yesus itu di dalam kita. Roh yang kudus itu di dalam kita. Jadi kita bukan berjam-jam berhubungan dengan Dia, lalu kemudian pada saat kita keluar, kita menggunakan energi atau power yang ada ini ya, ada presentasinya itu ya. Tiba-tiba kalau udah mulai lowbat, ya kita harus mulai ngecas lagi gitu ya. Bukan seperti itu, saudara. Jadi bukan berdasarkan, bahkan bukan karena doa kita, bukan. Tapi bagaimana mindset kita. Ya, lanjut ya. Kayaknya mati lampu. Ya, bagaimana mindset kita? Ya, kita lanjutkan ya. Saudara dapat message-nya, nggak apa-apa. Ini sedikit ada gangguan. Mana tadi? Kita perlu pahami bahwa bukan karena kita bersekutu dengan Tuhan, lalu kemudian itu yang akan membuat kita tambah tenaga begitu. Lalu pada saat kita keluar dan kita melakukan aktivitas kita terlepas dari Dia.
Tapi yang sesungguhnya adalah kita selalu ada di dalam Kristus dan Kristus selalu ada di dalam kita. Itu yang sebenarnya. Ya, dikatakan di dalam ayat ini, kita juga bisa melihat di ayatnya yang ke-18 tadi ya, di sana dikatakan bahwa dasarnya adalah ketika kita memahami akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami akan kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah semakin banyak kita harus semakin mengenal kasih itu. Semakin banyak kita harus mengenal bahwa Dia itu sangat mengasihi kita. Karena kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kita, itu membuat kita semakin menyadari bahwa hidup yang kita jalani, hidup yang kita alami, ya, hidup yang kita alami adalah senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Senantiasa berada di dalam tuntunan Tuhan. Senantiasa berada di dalam kemurahan Bapa. Jadi kalau berbicara kepenuhan Kristus, tadi seperti dikatakan bahwa kepenuhan Kristus tentang segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Makanya firman Tuhan juga berkata bahwa rest in Christ atau Christ in me. Itulah yang menjadi kebutuhan kita. Saat kita tahu Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka begini saudara, kita tidak perlu mencari yang namanya kemuliaan, kita tidak perlu mencari yang namanya keajaiban, kita tidak perlu mencari yang namanya mujizat, kita tidak perlu mencari yang namanya kesembuhan, pertolongan. Karena kenapa? Karena kalau kita tahu Kristus ada dalam kehidupan kita, Christ in me, maka itu pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Amen. Yang penting adalah kita memahami bahwa kasih Bapa besar di dalam kehidupan kita. Amen. Kita dikasihi tanpa syarat, dan itu sudah dibuktikan dengan apa yang Dia lakukan, yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib, dengan Dia berkata sudah selesai, yang artinya bahwa segala kewajiban kita untuk dibenarkan oleh Tuhan, kewajiban kita untuk menerima kemuliaan oleh Tuhan, kewajiban kita untuk menerima mujizat dari Tuhan telah dilakukan oleh Yesus, dan kita punya hak untuk mendapatkan itu semua. Yang penting kita mengenal bahwa Dia mengasihi kita. Kita percaya kepada Dia, dan Dia akan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan kepenuhan Kristus. Sehingga di Efesus 3 ayatnya yang ke-20 di sana dikatakan bahwa bagi Dialah, bagi Yesuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada saudara pada malam hari ini, Yesus tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kita doakan. Tetapi kalau kita mengenal kasih Kristus yang benar dalam kehidupan kita, kita ada dalam Kristus, kita dipenuhi dengan kasih Kristus, kita penuh dengan kepenuhan Bapa dalam kehidupan kita. Begini, Dia mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang kita doakan. Amen. Itulah kasih karunia Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti kuasa yang nyata. Karena kasih Tuhanlah, kuasa Tuhan nyata. Kata kuncinya tadi di awal adalah bagaimana kita memahami kasih Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita, percayalah bahwa kasih Bapa sempurna, kasih Bapa kekal. Kasih Bapa bukan kasih seperti yang manusia lakukan. Kasih karena apa? Ya, mengasihi supaya mendapatkan apa? Kasih yang mengharapkan timbal balik, bukan. Tapi kasih Bapa karena kasih yang sudah Dia buktikan lewat pengorbanan. Kasih yang tanpa syarat, tanpa tuntutan sama sekali. Itulah kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini, mari saya ingin kita bersama, kita mengenal betapa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku Amen. tidak akan beranjak daripadamu. Amen. Dan perjanjian damai
tidak akan bergoyang. Amin. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya Sehingga kalau hidup kita sadar bahwa kita ini disayang oleh Tuhan. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita ini punya Tuhan yang bukan hanya berkuasa, tapi Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita dan Dia mengasihi kita. Maka kita akan berjalan di dalam hidup ini, kita akan percaya diri. Kita akan tahu bahwa ada tangan yang menyertai, yang menggandengku senantiasa. amin. Sehingga kita tidak akan pernah takut. Bahkan pada saat kita punya masalah, kita tidak akan mudah goyah. Karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang maha besar itu ada di pihakku. Tuhan yang maha dahsyat itu, Dia mengasihiku. Amin. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak pernah merasa lagi bersalah, tertuduh, tertuntut, dan sebagainya. Dan orang yang tahu dia dikasihi, kita tahu bahwa Tuhan sayang kita, maka kita akan percaya penuh padanya. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan pegang tanganku, maka ujungnya pasti mendatangkan kemuliaan. Amin, amin, amin. Dan kita tidak berfokus kepada apa yang harus saya lakukan, Ya. apa yang harus saya upayakan, apa yang harus saya kerjakan. Kita tidak berfokus ke sana. Karena kenapa? Karena kita tahu ketika yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Tapi ketika ada sesuatu yang membuat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita akan berkata bahwa aku percaya, aku pasti mendapatkan pertolongan. Aku percaya, aku pasti mendapatkan mujizat. Aku percaya, di tengah hal-hal yang sedang bergoncang, Bapa tetap mengasihi aku. Sekali lagi saya bacakan Yesaya 54 ayat yang ke-10. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayat ke-10. Meskipun bumi bergoncang, meskipun pandemi terjadi, meskipun krisis terjadi. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan sempat menyampaikan bahwa di akhir September atau di awal Oktober ini, Indonesia akan masuk ke masa resesi. Meskipun itu terjadi, saya mau berkata kepada saudara, kasih setia Bapa tidak akan berubah, tidak akan bergoncang bagi kehidupan saudara dan saya. Karena kenapa? Karena kita memahami kasih Bapa itu melampaui segala akal. Betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam, dan betapa luasnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih bisa mengukur masalah kita. Kita masih mengukur kekuatan kita. Kita masih bisa mengukur apa yang bisa kita kerjakan. Kita masih bisa mengukur kemampuan kita. Kita masih mengukur seberapa parah penderitaan kita. Kita masih bisa mengukur itu semua. Tetapi kasih Tuhan tidak bisa keukur. Kasih Kristus tidak bisa terukur. Dan saat kita menerima Yesus, kita menerima kasih itu. Kasih yang tanpa syarat, tanpa upaya, tanpa usaha. Semua karena karya Tuhan dan kuasanya nyata di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Kau memberkati anak-anakmu yang sudah join dalam program Good News Tonight pada malam hari ini. Biar kami senantiasa memahami kasih Tuhan, mengenal kasih Tuhan yang sempurna, yang kekal, yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan memegang tangan kami. Apapun yang terjadi di hadapan kami tahu Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan sekalipun tidak meninggalkan kami. Ketika badai bergoncang, seperti Petrus berjalan di atas air, kami pun bisa berjalan di tengah badai. Amin. Bisa berjalan di tengah api, dan api itu tidak akan menghanguskan kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kasih-Mu melimpah, kesehatan, kekuatan, hikmat, perlindungan. Bahkan lebih daripada itu, pengenalan akan kasih Bapa yang besar, keselamatan di dalam Yesus Kristus, melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin, amin. Terima kasih buat malam hari ini. Besok kita ketemu dalam ibadah online, streaming fellowship Grace of Christ Community Church di YouTube, GCC Grace of Christ Community Church, jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.